Al-kabiratur rabi'atu wal khamsuna, dosa besar yang ke-54. Adiyatu ibadillahi, mengganggu hamba-hamba Allah. Wa tatawwuru alaihim, dan menzalimi atas mereka. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati, dan orang-orang yang mengganggu akan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, bighairi maktasabu, bukan sesuatu yang mereka lakukan, faqad ihtamalu, maka sungguh menanggung oleh mereka, buhtanan, akan kedustaan, wa ismam mubina, dan dosa yang nyata. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wafid janahaka, dan rendahkanlah dirimu, limanit taba'aka, bagi orang-orang yang mengikuti engkau, minal mu'minina, daripada kalangan orang-orang beriman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qala, berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi li, bagiku, waliyan, akan waliku, kekasihku, faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh mengumumkan oleh aku akannya itu man, akannya itu orang, bil harbi, dengan berperang. Namun segi wali, kita ini kada tahu siapa nang wali, siapa nang kada tahu. Tapi nang pasti wali itu orang berilmu dulu. Ada mau wali itu ada berilmu. Maksudnya tuh jangan sampai ya mengganggu orang, siapakah kita kada tahu siapa nang wali itu kada tahu. Apalagi orang nang berilmu. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, faqad barazani bil muharabati, maka sungguh melawan oleh dia akan aku, bil muharabati, dengan berperang. Ai a'lamtuhu, yakni a'lamtuhu, memberitahu oleh aku akannya itu orang, anni muharibun lahu, sesungguhnya aku berperang, lahu, baginya itu man. Intinya jangan berbuat kada baik lawan orang. Biasanya nang paling banyak perbuatan kada baik itu kita muntung. Kalau dia muntung tangan, ya tulis bang apa ngomong materi uang mau dikomentari, ya. Itu kebiasaan tuh, selalu merasa bujur, ya lah. Itu biasanya orang-orang selalu merasa bujur, kada pernah salah. Lalu baginda merasa kalau dia salah itu lalu mencari kesalahan orang, ya, padahal seorang banyak salah. Lalu hidup itu fokus mencari kesalahan orang, ya. Ada memikirkan seorang masih bungul, menuntut ilmu, ada kawan menuntut ilmu, memikirkan orang terus. Wafil hadisi, dan dalam sebuah hadis, anna Aba Sufyan, bahwasanya Abu Sufyan, datang oleh Abu Sufyan, ala Salmana, atas Salman, wa Suhaibin, dan Suhaib, wa Bilalin, dan Bilal, fi nafarin, pada satu golongan. Faqalu, kemudian mereka berkata, ma akhajat suyufullahi min aduwillahi ma'khadahu, tidaklah mengenai oleh pedang Allah daripada musuh, ma'khadahu, akan sasarannya. Ini
Ini perkataan Salman, Suhaib dan Bilal kepada Abu Sufyan. Bahasa kita tuh seakan-akan tuh mengolok-olok Abu Sufyan. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, kemudian berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendengar bahasa kita tuh olok-olokan daripada nomor 3 tuh langsung Sayyidina Abu Bakar berkomentar, ataquluna hada, apakah kalian mengatakan akan ini li syaikhi Quraisyin, bagi pembesar Quraisy, wa sayyidihim, dan penghulu mereka. Kalau bahasa kita tuh Sayyidina Abu Bakar itu managur kalau cocok ikan panggil itu lawan Abu Sufyan, Sayyidina ini pembesar Quraisy. Bahasa itu kan apa nih, ma'akhadat suyufullah min adubillah ma'akhadahu, artinya bahasa kita tuh kada bakal lawan musuh belum, siapa nih si Abu Sufyan ini. Padahal Abu Sufyan itu masuk Islam deh. Ini kan perkataan ini terucap oleh nomor 3 ini karena Abu Sufyan ini kan dahulu salah satu pembesar Quraisy yang paling menyakiti orang Islam. Nah termasuk nomor 3 ini paling ditindas. Pas mendapat ke Mekah kan Abu Sufyan masuk Islam, tapi kan rasa-rasa nang sakit itu kalau biasa nang dahulu itu nang lawan Abu Sufyan ini masih ada mungkin. Kalau tak ucap mai bahasa kita nang jaga nih ada jangan malu musuh sudah. Nah bahasa kita kan dahulu kan luar biasa maling di Islam, masuk Islam. Ada lagi bahasa kita tuh maal musuh ada. Nah bahasa kita itu kalau Sayyidina Abu Bakar mendengar kalau diucap Sayyidina Abu Bakar itu, fa'atal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendatangi oleh Abu Bakar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu, maka menghabarkan oleh Sayyidina Abu Bakar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar ma'alu akan kalakuan nomor 3 tadi. Kemudian apa komentar Nabi? Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la'allaka al-ghabtahum, barangkali engkau telah membuat marah akan mereka bertiga itu. Ternyata komentar Nabi meminta nomor 3. Faqad al-ghabta rabbaka, maka sungguh membuat marah oleh engkau akan Tuhan engkau. Ya Nabi Abu Bakar, barangkali ucapan ikam tadi namanya kita nomor 3 tadi. Apabila nomor 3 tadi sakit hati, berarti ikam menyakiti Tuhan ya Nabi. Fa'atahum Abu Bakrin radhiyallahu anhu, kemudian datang akan mereka oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian berkata Sayyidina Abu Bakar, ya ikhwatah, wahai saudaraku, al-ghabtukum, apakah aku membuat marah akan kalian? Langsung Sayyidina Abu Bakar meminta maaf. Kalau kemudian mereka berkata, la, tidak, yaghfirullahu laka ya akhi, mudah-mudahan mengampuni oleh Allah laka, bagi engkau ya akhi, wahai saudaraku. Ini kan nomor 3 ini termasuk ahlus sufah, orang-orang yang miskin. Pemimpinnya Abu Hurairah, lawan kilap katanya lah termasuk nih. Lawan kilap lah Salman, Suhaib, lawan Bilal ini. Kalau ada kilap intinya termasuk orang-orang yang miskin, orang-orang awal berjuang bersama Nabi. Nabi itu sayang banget luar biasa, sehingga kan menurut prediction itu komentarnya kayaknya tidak akan membela Abu Sufyan lah. Ternyata Nabi membela nomor 3 luar biasa nomor 3 ini. Wa qauluhum ma'khadahu ay lam tastawfi haqqaha minhu, yakni lam tastawfi, tidak menyempurnakan oleh engkau haqqaha, akan haknya suyufullah, kan pedang Allah tadi, minhu, daripadanya musuh Allah. Penjelasan masih ada rasa-rasa nang tertindas. Tadi kan kayak Sayyidina Bilal itu kan ditindih batusnya, tidak ada nomor ditarik. Ya Allah, di padang pasir pulang panas pulang, kayak luar biasanya. Ini kan orang-orang nang bahasa kita tuh kayak Salman tuh orang miskin. Kan Salman tuh dari bahasa kita tuh dari luar Makkah lah, luar Saudi lah, mencari Nabi itu luar biasa. Sampai anak putus asa sih, anak mencari Nabi itu bujur-bujur. Paslon pasal
fi qaulihi ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala, wasbir nafsaka, dan sabarlah engkau akan diri engkau, ma'al ladzina yad'una rabbahum, beserta orang-orang yang menyeru akan Tuhan mereka, bil ghadati, di pagi hari, wal asyi, dan sore hari, yuriduna wajhahu, menghendaki oleh mereka wajhahu, akan ridhanya Allah. Ini dengan ahli sufah ini, Nabi, Allah memerintahkan Nabi untuk sabar, untuk selalu bersama ahli sufah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang rajin beribadah. Al-ayati, wa hadhil ayatu, bermula ini ayat-ayat, fi tafdilil fuqara'i, dalam melebihkan orang-orang fakir. Artinya kada usah resah, kada duit miskin itu ada keutamaan disayang Nabi, tapi harus sifatnya sama seperti ini. Jangan fakir-fakir, fakir malas ngabedewi lain itu. Wasababu nuzuliha, dan sebab turunnya ini ayat, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man amana bihi, bermula awal-awal orang yang beriman bihi, dengannya Nabi, al-fuqara'u, yaitu orang-orang fakir. Wa kadzalika, dan seperti itu, kullu nabiyyin ursila, bermula tiap-tiap nabi yang telah diutus, akan itu tiap-tiap nabi, awwaluman, bermula awal-awal orang, amana bihi, yang beriman dengannya itu tiap-tiap nabi, al-fuqara'u, yaitu orang-orang fakir. Di dahulu adalah pengikut pertama itu pasti orang-orang fakir, orang-orang yang itu tindas. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajlisu, beliau duduk, ma'a fuqara'i ashabihi, beserta orang-orang fakir dari sahabat-sahabatnya, misli Salmana wa Suhaibin wa Bilalin wa Ammarin ibn Yasirin radhiyallahu anhu, seumpama Salman, Suhaib, Bilal, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum. Nabi itu ketujuh bersama orang-orang fakir, mereka itu pengikut setia Nabi. Kalau kita tak paling, bila ada kawan pindah duit ketujuh dikawani, tapi bila pindah kawan mata duit kulit mengawani lah asa, model kayak apa ya? Tapi biasanya kita jauh lawan sifat Nabi. Soalnya kawannya lah, hendak nyamannya aja lawan kawan. Itu kita. Fa'aradal musyrikuna, maka menghendaki oleh orang-orang musyrik, ayyahtalu alaihi, bahwa mencari cara oleh mereka, alaihi, atasnya Nabi, fi tardil fuqara'i, dalam mengusir orang-orang fakir. Lamma sami'u, manakala mereka mengetahui, anna alamatar rusuli, bahwasanya tanda para rasul, ayyakuna awwalu atsba'ihim al-fuqara'a, bahwa jadilah awal-awal pengikut mereka para rasul al-fuqara'a, yaitu orang-orang fakir. Nah, lalu orang-orang musyrik ini tahu bahwasanya pengikut pertama, pengikut setia para rasul itu pasti orang fakir. Lalu kayak apa caranya, bahasa kita tuh hendak main licik, kayak apa caranya memisahkan orang-orang fakir ini dari Nabi. Kalau sudah orang fakir terpisah dari Nabi, maka pengikut Nabi dari lagi. Lalu kayak apa caranya buahnya ini? Faja'a ba'du ru'usil musyrikina, kemudian datang oleh sebahagian pemuka-pemuka orang musyrik. Faqalu, kemudian mereka berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, utrudil fuqara'a, usirlah olehmu akan orang-orang fakir, angka daripada engkau. Fa inna nufusana, maka sesungguhnya diri-diri kami, ta'nafu an tujalisahum,
yaitu enggan oleh diri-diri kami antujalisahum, bahwa sekedudukan oleh diri-diri kami hum akan mereka. Falau tarattahum, maka seandainya mengusir oleh engkau akan mereka, angka daripada engkau, la amana sungguh beriman, bika dengan engkau, asyrafun nasi wa ru'usuhum, niscaya beriman dengan engkau oleh pemimpin-pemimpin manusia, wa ru'usuhum, dan pemuka-pemuka mereka manusia. Lalu caranya kayak ini, sebahagian pemimpin orang musyrik itu datang lawan Nabi, wahai Muhammad, bila ikam hakon bahasa kita menjauh akan orang-orang fakir itu, maka orang-orang pemuka Quraisy ini nang kedudukannya tinggi, nang berpengaruh itu akan datang lawan ikam, dan mereka akan beriman lawan ikam. Tapi dengan syarat mereka itu orang-orang fakir itu dijauhkan dulu, karena bahasa kita pemuka-pemuka Quraisy itu mereka ilergi bahasa kita, kan dihindak jingsi takawan sekedudukan lawan orang-orang fakir. Maka oleh karena itu minta waktu kami datang jauhkan dulu itu. Nah, bagaimana menjauhkan mau sih langsung ada awal lah. Bagaimana menjauh akan tujuannya bukan hendak beriman, tapi hendak menjauh akan pengikut setia Nabi. Itu caranya, bukan hendak beriman tadi apa. Nya kalian mengetahui yang ikut setia pengikut awal para rasul itu adalah orang-orang fakir. Lalu kayak apa caranya supaya mulai ranggang bagaimana, bukan hendak beriman, enggak ada bunyinya. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian menurunkan oleh Allah ta'ala, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum, dan janganlah engkau usir akan orang-orang yang menyeru akan Tuhan mereka, bil ghadati, di pagi hari, wal asyi, dan sore hari, yuriduna wajhahu, yang menghendaki oleh mereka akan ridanya Tuhan mereka. Ini ya ahlus sufah itu, sufah itu artinya bahasa kita tuh ada mengatakan naungan, ada mengatakan ujung, karena memang mereka berada di ujung masjid Beganaan, di ujung Masjid Nabawi. Nah di situ Beganaan kurang lebih jumlahnya tuh biasanya 70 atau 80. Nah ahli sufah ini orang-orang yang fakir, kada berisi harta, kadada berisi keluarga. Lalu bahasa kita tuh bagaimana di ujung Masjid Nabawi di sana. Padahal orangnya orang aslinya atau padahal kehidupannya berduit, berkecukupan. Banyak nama kecukupan langsung banyak. Tapi karena hendak memilih hidup juhud, meninggalkan dunia, lalu memang kadihindak, bahasa kita tuh kadihindak berharta, kadihindak mengganggu hubungan lawan Tuhan. Lalu memang ditinggalkan, lalu berada di sana fakir bang deh. Yang fakir itu kan orang makan 3 kali, minyak udah cukup 3 kali. Ada nang sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari itu kali udah makan lalu ada minum aja. Kali udah makan lalu, memang itu dikehendaki mereka. Bukan pamalas, bukan. Kalau kita ini kan fakir karena pamalas, lalu mana naik. Ini kada, ini memang hendak menjauhi dunia. Ya nah, karena fokus, ini orang ahli sufah itu bagian di pojok masjid. Nah di sana tuh Nabi langsung tanggung jawabnya, melihat keadaan mereka, kemudian mengurusinya Nabi langsung. Makanya orang ahli sufah tuh banyak di bahasa kita tuh banyak menimba ilmu dari Nabi langsung, karena Nabi datang ke sana. Makanan ahli sufah tuh Nabi itu ketujuh orang fakir. Kalau kita jauh pasti lebih ketujuh daripada orang kaya, daripada orang fakir. Nabi ada, Nabi itu ketujuh orang yang ada duit. Nah hatinya ikhlas. Kalau Nabi bakawan di sana, kayak kawan deh. Nabi ma'ajan, makanya Nabi itu langsung mendidik orang ahli sufah itu. Sampai Abu Hurairah itu kan kada luas Islam, tapi meriwayatkan hadis itu 5.000, lebih 5.000. Banyak daripada yang lain, karena keamanan Nabi sih 4 tahun. Nah itu ahli sufah itu kelebihannya. Bukan pamalas, bukan. Karena pamalas itu kan bagaimana aja ada bila ada urusan jihad, Nabi siapa nama jihad, ahli sufah angkat dulu. Padahal orangnya makan kan ada kecukupan, lama lintok awak, tapi tetap berjihad. Lain nang kayak kita ini fakir memang ada begawi. Sayyidina Abu Hurairah itu kan waktu Sayyidina Umar, Sidin dijadikan khalifah di Bahrain. Tapi Sidin tetap juhud kadihindak, bahasa kita sampai Sidin itu kadihindak memegang dunia itu. Nah tapi kan karena itu perintah Sidin Umar, lalu jadi akan khalifah. Bukan berarti Sidin
Bagaimana ada ya lah, tapi karena perintah Sayyidina Umar sih jadi khalifah di Bahrain. Khalifah terus kita gubernur di Bahrain itu ini negara. Kalau kan jadi presiden mah ini lah. Tapi presidennya Pak Fakir, karena itu kan urusan agama. Kalau kita udah jadi itu sugih banget ya Allah, apalagi Bahrain. Banyak anunya apa minyak segalanya. Nah ini kita lah. Falamma aisal musyrikuna, maka manakala putus asa oleh orang-orang musyrik min tardihim, daripada mengusir mereka orang-orang fakir. Nah, ketika tadi kan permintaan orang-orang musyrik, langsung turun ayat Allah untuk membela orang-orang fakir, terutama ahli sufah tadi. Kalau mereka berkata, mereka musyrik, ya Muhammadu, hai Muhammad, illam tatrudhum, jika tidak mengusir olehmu akan mereka, faj'al lana yauman, maka jadikanlah bagi kami yauman, akan satu hari, walahum yauman, dan untuk mereka satu hari. Bila kada kawa juga, misalnya kami datang kan, bila kami datang bahkan buahnya, bila kada kawa juga ini aja adanya ikam lawan buahnya satu hari, karena hari berikutnya kami pulang. Ini tujuannya untuk merenggangkan antara Nabi lawan orang-orang fakir. Itu aja tujuannya. Bila sudah berenggang, kawa bagi matanya lah sampai hilang. Tujuannya kan Nabi iman kan ya. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian menurunkan oleh Allah ta'ala, wasbir nafsaka, dan bersabarlah oleh engkau akan diri engkau, ma'alladzina yad'una rabbahum, beserta orang-orang yang menyeru akan Tuhan mereka, bil ghadati, di pagi hari, wal asyiyi, dan sore hari, yuriduna wajhahu, menghendaki oleh mereka akan ridanya Tuhan mereka. Wala taqdu ainaka, dan jangan engkau palingkan, dan jangan berpaling oleh kedua mata engkau, anhum, daripada mereka, turidu zinatal hayatid dunya, menghendaki oleh engkau akan perhiasan kehidupan dunia. Ay la tata'addahum, jangan engkau palingkan, jangan engkau memusuhi hum, akan mereka, wala tatajawaz binazrika, dan jangan engkau palingkan akan dengan pandangan engkau, ragbatan, karena benci, anhum, daripada mereka, wa talaban li suhbati abna'id dunya, dan karena menuntut untuk berteman dengan anak-anak dunia. Maksud anak-anak dunia itu para pecinta dunia. Langsung ada bahasa kita tuh teguran dari Allah, jangan sampai ikam mengindahkan bubuhan musyrik itu. Artinya sabar aja, tetap bersama orang-orang fakir. Kan Nabi itu berharap tujuannya mudah-mudahan pemuka-pemuka Quraisy ini masuk Islam. Bila sudah pemimpin Islam, nang di bawah itu bahasa kita lain tarik kayak lagi lah. Ya Allah, bila sudah pemimpinnya itu mau Islam, pasti nanti boleh ikut lagi dah. Nah itu tujuan Nabi itu. Lalu langsung ada teguran dari Allah. Waqul, dan katakanlah olehmu, al-haqqu mir rabbikum, bermula kebenaran daripada Tuhan kalian. Faman syaa, maka barang siapa yang menghendaki oleh Allah, fal yu'min, maka hendaklah dia beriman. Wa man syaa, dan barang siapa yang menghendaki oleh Allah, fal yakfur, maka hendaklah dia kufur. Summa, kemudian, darabalahum, menjadikan oleh Allah bagi mereka, masalal ghani wal fakiri, akan perumpamaan orang kaya dan orang fakir. Biqaulihi, dengan firman-Nya Allah, wadrib lahum masalar rajulaini, dan jadikanlah olehmu bagi mereka akan perumpamaan dua orang. Wadrib lahum, dan jadikanlah olehmu bagi mereka masalal hayatid dunya, akan perumpamaan kehidupan dunia. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'azzimul fuqara'a, membesarkan akan orang-orang fakir, wa yukrimuhum, dan memuliakan mereka.
Caranya kayak apa? Di antaranya bergaul, suka bergaul dengan orang-orang fakir. Jangan sampai memandang lebih orang-orang kaya daripada orang-orang fakir. Itu kebiasaan kita deh. Apalagi misalnya ada undangan lah, ada orang sugih mau undang orang-orang fakir, bisa kita tuh lebih mengutamakan orang-orang yang sugih daripada orang fakir. Biasanya itulah makanannya banyak, ya Allah ya, tempatnya kipasnya banyak, ada panas. Kalau orang fakir bisa berebut kipas orang. Ya lah, bahasa kita tuh lalu nafsu itu, nah kemungkinannya lah, kemungkinan yang ada. Bilanglah bisa tabumi misalnya ada orang fakir, ada orang sugih, kira-kira mana? Kok sana haji walaupun tak jauh ji, karena barakat aja tak banyak. Ya kalau itu pandangan kita lah itu jauh lawan Nabi ya. Lagi ceramah ya kalau bisa kita amplopnya tuh ya lah, bilangnya di rumah orang sugih daripada orang nang kada sugih. Lalu cangkal aku bersiap misalnya pokoknya ceramahnya tuh memuji orang nang sugih di Pangdawus deh. Ya kalau ya lah, asalnya memberi 500.000 1 juta tuh ya lah. Pujiannya wah luar biasa, ahlul bait nih. Orangnya dermawan benar. Wah, ya Allah ya lah. Asal 500 juta tuh jadinya tuh bisa. Ya nek. Ya mata. Ya lah. Walamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan manakala berhijrah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati, ke Madinah, hajaru ma'ahu, niscaya maka berhijrahlah oleh mereka ma'ahu, beserta Nabi. Orang-orang fakir tadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, lalu 42 berhijrah ke Madinah. Fakanu fi supatil masjidi, dan adalah mereka pada sudut masjid, mukimina, mukim di sana, mutabattilina, dan beribadah. Fasummu ashabas sufati, maka dinamakan mereka ashabas sufati, penghuni supah, orang berada di ujung-ujung masjid. Ada yang mengatakan supah itu Zullah itu apa namanya, naungan. Kan dulu kiblat itu hadap ke Baitul Maqdis, lalu kan hadapnya ke belakang Masjid Nabawi. Kan ketika belakang berarti ya lah Masjid Nabawi. Nah di situ ada kayak dinding lah di situ, di belakang situ. Lalu ketika Ka'bah kiblat itu berubah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah nih di itu, lalu asalnya hadap ke sana, timbul hadap ke situ ya Allah. Nah maka di sini disuruh Nabi dindingi di sini. Nala alus supah itu berada di situ. Paham? Itu ada mengatakan supah itu apa namanya, kanaungan bahasa kita tuh disuruh Nabi tapi di sana. Fakana yantami ilaihim, dan adalah yantami berkembang ilaihim kepadanya mereka ahlu supah, man oleh orang yang yuhajiru berhijrah, minal fuqara'i daripada orang-orang fakir, hatta kasuru radhiyallahu anhum, hingga banyaklah oleh mereka fakir tadi radhiyallahu anhum. Awal-awal itu kan ketika Nabi hijrah itu ada 4. Lalu kan orang-orang Ansar ini menerima di sana, artinya ikam ke rumah aku menjamin ikam. Lalu semakin banyak bertambah. Yang pertama dulu, gelombang pertama masih kawa ya lah. Gelombang kedua, kemudian berbanyak. Asalnya alus supah itu kan orang-orang hijrah dari Makkah aja, ya lah. Kemudian lalu tempatnya umum, dari mana-mana, dari Eropa, dari manakah. Nang kadada bisi keluarga, kadada bisi harta. Nang mereka itu memang datang ke Nabi itu untuk masuk Islam. Harta kadada lagi ditinggalkan dah, bini keluarga kadada. Lalu bila datang udah Nabi, tawarkan Nabi lu, Ansar, siapa hendak menjamin ini nah? Siapa hendak memberi makan ini nah? Siapa hendak memberi tempat tinggal? Bila ada, bawa ke sana. Siapa nama jamin? Bila kadada, lalu dibawa ke ahlu supah di sana. Kurang lebih jumlahnya ada 70, kadang-kadang ada 80 banyak. Memberi makan itu kadang-kadang para sahabat menjauh pada Nabi. Nabi itu bahkan bila diberi sedekah, Nabi itu kan di sini ada makna sedekah, langsung diberikan kepada ahlu supah. Nabi itu langsung dulu memperhatikan orang-orang ahlu supah. Bila sudah hanya sidin memperhatikan sidin memperhatikan ahlu supah, saking dekatnya lawan Nabi. Haula'i bermula mereka syahadu, mereka menyaksikan ma'a'addallahu, akan sesuatu yang menyediakan oleh Allah li awliyaihi, bagi kekasih-kekasihnya Allah, minal ihsani, daripada perbuatan baik,
wa ayanuhu dan melihat oleh mereka akannya sesuatu tadi, sesuatu yang Allah sediakan, binuril imani dengan cahaya keimanan. Mereka ini luar biasa mendapatkan pendidikan rohani langsung dari nabi dari gampangan langsung. Falam ya'liqu qulubahum bi syai'in minal aqwani. Kemudian tidak menggantungkan oleh mereka qulubahum akan hati-hati mereka bi syai'in dengan sesuatu minal aqwani daripada alam semesta. Artinya kadada hati mereka itu tertambat hanya kepada Allah, kadada yang lain mereka mengadu lawan Allah ya lah. Mereka kalau kelaparan kan kada baik, bisanya kelaparan yang meminta lawan kawan kada baik lah. Karena memang berhajat nang ada boleh itu kan kita tuh meminta untuk menambah kekayaan. Ya Allah, kada berhajat kada boleh. Kalau berhajat kan kada apa-apa kita, dan bahkan orang nang dipinta wajib memberi bila ada kelebihan, itu kada apa halanya. Bal qalu, bahkan mereka berkata, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, walaka nakhda'u, dan hanya kepada engkau kami tunduk, wa nasjudu, dan hanya kepada engkau kami bersujud, wa bika nahtadi, dan kepada engkau kami mendapat petunjuk, wa nastarsyidu, dan kami meminta petunjuk, dapat petunjuk, minta petunjuk hanya kepada Allah. Wa alaika natawakkalu, dan atas engkau kami bertawakal, wa na'tamidu, dan kami berpegang, wa bidzikrika natana'amu, dan dengan menyebut engkau kami bernikmat-nikmat. Nah, bila sudah ingat lawan Tuhan, berzikir, beribadah, kada ingat lagi lawan apa-apa, masa nyaman banget, sudah bahagia, hati tenang. Wa nafrahu, dan bahagia oleh kami. Wa fi maidani wuddika, dan dalam medan kasih engkau, narta'u, kami merumput, wa nasrahu, dan kami menggembala, walaka na'malu, dan bagi engkau kami beramal, wa nakdahu, dan bekerja keras, wa an babika abadan la nabrahu, dan daripada pintu engkau abadan selama-lamanya, la nabrahu, tidak akan kami tinggalkan. Fahina idzin, maka ketika itu, ammara lahum sabilahu, memakmurkan oleh Allah bagi mereka akan jalannya, wa khataba fihim rasulahu, dan mengkhitab oleh Allah bagi mereka orang-orang fakir tadi, rasulahu, akan rasulnya. Faqala, kemudian berfirman Allah, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati, jangan engkau usir akan orang-orang yang menyeru akan Tuhan mereka di pagi hari. Al-ayata. Lalu di kitab Allah Nabi ialah artinya ada bahasa kita tuh teguran nasihat dari Allah, artinya jangan sampai ikam ma'asik lawan orang-orang musyrik, jangan sampai tak usir orang-orang fakir nang setia lawan ikam. Ay wala tatrud qauman, dan janganlah engkau usir akan satu kaum, amsau ala dzikri rabbihim, yang di sore hari mereka, ala dzikri rabbihim, atas menyebut Tuhan mereka, yantaqallabuna, berbolak-balik oleh mereka, wa in asbahu, dan jika di subuh hari mereka, falibabihi, maka bagi pintunya Tuhan mereka, yanqalibuna, berbolak-balik oleh mereka. Artinya siang malam sore hari selalu digunakan untuk beribadah. Beribadah itu bukan berzikir aja, nuntut ilmu segalanya. Yang penting itu nuntut ilmu, diamalkan bila kawan, diamalkan bila kada kawan, mudahan kawan mengamalkan. Yang penting nang wajib diamalkan, nang sunnah itu bila kawan diamalkan, bila kada kawan itu mudahan kawan mengamalkan. Jangan niat kada mengamalkan. Untuk ilmu nayanya ngatakan Allah temangakan derajat orang na berilmu di dunia akhirat, kem tahu to kena asal berilmu ialah di mana kalian berada, pasti kena di dunia pasti diangkat Tuhan. Walaupun misalnya kada bukan berarti kan misalnya selalu dihormati orang, kan ada juga ya lah, punya ada tuh, penting untuk ilmu dulu. La tatrud,
kauman, jangan engkau usir akan satu kaum, al masajidu ma'wahum, bermula masjid-masjid yaitu tempat tinggal mereka. Wallahu matlubuhum, bermula Allah yang dituntut mereka, wa maulahum, dan tuan daripada mereka. Wal ju'u ta'amuhum, dan lapar adalah makanan mereka. Kita nasi, makanan kita, ada buahnya, lapar menjadi makanan. Berarti hidup mereka itu dipenuhi dengan lapar. Yalah. Kalau kita kan bila lapar, makan, ada buahnya apa? Melaparkan diri, yalah. Lalu selalu merasa berhajat lawan Tuhan, jadinya. Wassaharu idza naman nasu, dan bergadang atau jaga idza naman nasu, apabila tidur oleh manusia, idamuhum, yaitu lauk pauk mereka. Nah, makanannya lapar, kemudian lauk pauknya begadang. Siang bahasa kita tuh cacing apa tuh, bedak dutannya lah. Malam mata kata guling. Nah, itu orangnya lah. Itu orang penuntut ilmu mempunyai lagi. Terlalu kanyang ada awak. Aku aja bila makan nih, bila sapiring pasti guring banyak. Kalau dipastikan dah, jangan mas bingung makan. Bila tuh mau ada boleh jaga tuh, atau pada mata tuh boleh tak guring tuh. Apalagi makan harga menggunya cepat guring. Iyalah, belum habis lagi tuh guring tuh bisa. Aja jaga pemakan lah, jaga pemakan bagi penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu tetapi jaga makan juga lah. Maksudnya bagi penuntut ilmu ini supaya hafalan, cepat pemahaman, kuat hafalannya, kuat pemahamannya. Itu jaga pemakan, jangan sampai tamakan nang subhat itu kan jelas. Ini halal kada? Ini ampun seorang kah? Ampun orang kah? Yalah. Ini bakat nih. Ini bijin enggak ada kah? Itu kalau ada beijingnya terjadi haram deh. Misalnya jurang di jenangannya juru orang anak bakat bawah jurang namanya bawa itu namun rumah ya lah tuh jelas deh. Jurang misalnya bawah namanya betul lagi namun tuan rumah harus dibawain ya lah, kecuali misalnya tahu deh misalnya di rumah aja bawah gitu sisa makanan itu kita nantang di piring angkut dan piringnya sekali ada apa sih itu ya lah ada sih itu pilihnya jangan kada sakit. Soalnya kan efeknya kasihan kuitan mengungsi apa. Seorang ada hafalan gara-gara tamakan nang haram. Kuitan itu menjagakan kadang-kadang begawi supaya jangan tak campur nang haram nang syubhat. Sekali seorang di pondok makan asa bentas ya lah. Jangan. Ikan juga nang kasihan. Atau hafal apa ya Allah hilangnya satu. Apalagi buntu lalu menghafal sudah buntu makan haram pulang nasib lagi ini judulnya. Wal faqru wal faqatu, fakir dan faqah sama aja. Syiaruhum, yaitu syiar mereka. Tahu badataan bahwasanya mereka orang fakir, tapi bukan fakir nang bangulir lain fakir nang menghadap pemberian orang lain. Wal maskanatu wal maskanatu, dan miskin, wal haya'u, dan sifat malu. Lisaruhum, yaitu ciri mereka. Miskin tapi ada sifat malu. Ada kita kaya tapi kada tahu malu, kaya sudah masih je ambil hak orang pulang. Yalah ya para koruptor itu yalah sudah berduit dia masih je ambil pun orang, ada akal yang lalu. Rabatu khayla azmihim, mereka mengikat akan ikatan keinginan mereka. Rabatu khayla azmihim, mereka mengikat keinginan mereka. Itu nah. Ala babi maulahum, atas pintu Tuhan mereka. Artinya tempat mengadu itu hanya pada Tuhan. Kalau kita sugih kah miskin kah, ada duit kah senang kah, bahagia kah, sedih kah, itu kalau bisa tuh curhat di hadapan manusia. Buktinya lah pada status di WA sedih ada ya lah. Katuhan kem salhibu status di media sosial kada denang peduli, malahan jadi sambatan orang yalah. Maju orang magistranya hidup, ya Allah, apa yang ada gunanya itu? Dikira lah orang perhatian itu hapus, pemikiran kita hapus, kan usah. Ada Tuhan, maaf Tuhan, ya lah. Bila hendak ada masalah selesaikan diri seorang kadang ada masalah seorang, jangan model kita tuh, model kayak mencari simpati, luput, cari hikam, mencari status sunnah. Itu hidupnya selalu galau, kadang mengharapkan
solusi dari bukan Tuhan. Paham kah? Nah, menyelesaikan masalah seorang aduh sanang terus ini kadak statusan ialah sahibu. Nah, kalau macet ini nanunya nah kok nang ada kok di aja lah kok. Nang kayak ini anunya, kajian kuliah sebutin panjang lah kok lah. Nah, jalan. Masa titik-titik kayak ini lah. Spill terus nah, cik apa status tiap jam tak tahu status menderita tahu sih lah. Ada usah. Ada masalah selesaikan seorang orang mah tak peduli. Paling zaman wahai orang kada peduli, seorang aja minta simpati. Bila ada nang peduli juga banyakannya ada udang di balik beto mai. Paham jadi bandingin ku tuh nah ngetik. Ada itu bang orang lah. Tapi kita seorang misalnya berduit ya Allah ada 100 ya kalau banyak pun komen ya kalau kawah aja ada 100 nah ya Allah ya satu manusia tuh kayak itu ya Allah keluarga kita nih ya Allah asalnya kita ada hubungan keluarga model kayak itu ya lah tapi kalau sudah sadih nak status ada orang ya lah menyakawa dibeluk orang ini kena jurang bisa kena ini kena bertakut-takut ada 100 ulang ya lah beles ya Allah itu ada usah bila nak itu ada usah ya lah mampu waktu seorang perbaiki di seorang pikirkan masa depan seorang boleh jadilah wah ini kuitan mampu ya Allah kuitan berlebihan ada kadang itu punya lah ada ujiannya lah kuitan berlebihan kada tahu esoknya kuitan meninggal apa lagi waktu munduk ada kawan ya karena merasa kuitan ada tahu ya lah tapi kita kada tahu entah kita nang kada atau kita nang kada abang lah tuh dicamkan yang tiga kepala tuh nah kuitan tuh kasihan bang Kosi udah tahu kita umur apabila ya lah mungkin boleh jadi kuitan ada tapi pas bangkrut ya macam-macam ujian tuh macam-macam karena lalu ini mau bujuk ngaji aja nah ilah lalu kuitan kalau bang Kosi cuitan aku udah kalau bang Kosi ini kan bagaimana lain nah ya deh nah apang lagi ada kawal lagi sudah dipadahkan deh kisi-kisinya nih lah sampai ke kubur tuh sudah dipadahkan kisi-kisinya bila mati kisi-kisinya Tuhan bertakon gini ya nah mereka bertakon gini ya padahkan udah ini pulang dalam kehidupan ini padahkan pulang kisi-kisinya sebelum ikan menyasal ya kalau nah bujur-bujur ngaji padahkan deh tersalah lagi itu sudah padahkan deh kisi-kisinya kayak itu bang deh tahu kisi-kisi lah bujuran soalnya padahkan deh jawabannya tak kalau ya Allah bila kayak ini jadinya sudah ada ikan bakal lagi nang bakal ya Allah lah nang atai bakal ya bang nanti bakal ya lah otak ada tapi kita jalan nah paham wabasatu wujuhahum dan mereka menghamparkan akan wajah-wajah mereka fi maharibi najwahum pada tempat berbisik mereka fal faqru amun wa khasun fakir itu yaitu umum dan khusus ada namanya fakir itu berhajat lawan Tuhan tuh ada yang secara umum ada secara khusus fal ammu bermula fakir yang umum al hajatu ilallahi yaitu berhajat kepada Allah wahada dan bermula ini wasfu kulli makhlukin mu'minin wa kafirin bermula ini yaitu sifat tiap-tiap makhluk mukmin dan kafir orang beriman dan kafir sama-sama berhajat awan Tuhan dan sama-sama dibantu Tuhan ya Allah ya lah sama-sama berjinak sama-sama berjalan sama-sama bila bergawi dapat harta ya Allah sama aja perbedaan lah tuh secara umum fakir wa huwa makna qaulihi ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wahai manusia bermula kalian yaitu orang-orang yang berhajat kepada Allah al-ayata wal khasu wasfu awliya illahi bermula fakir yang khusus yaitu sifat kekasih atau wali-wali Allah wa ahibbaihi dan kekasih-kekasih Allah ini orang yang fakir yang khusus khallau al yadaini minad dunya mengusungkan oleh mereka akan kedua tangan daripada dunia wa khallau al qalba dan mengusungkan akan hati minat ta'alluqi biha daripada bergantung dengannya dunia. Nah ini orang-orang yang fakir khas para wali-wali Allah. Ada yang mereka tuh di dunia tuh memang di tangan tuh ada harta, di hati kada ada pulang, tapi ada juga yang di tangan ada tapi kada ada di hati. Banyak juga orang sugih tapi kada ada di hati. Kita nih hartanya kada ada tapi dunia
dunianya ada, ya lah, hati-hati loh. Pokoknya setiap kehidupan kita ini ujian beritaan, nikmat ke musibah. Kalau musibah itu sesuatu yang kita rasa tuh pada nyaman, musibah. Sesuatu yang kita anggap nyaman berarti nikmat. Semuanya tuh ujian. Ya lah, setiap waktu tuh kita misalnya ada nyaman berarti ujian. Berarti kita dituntut sabar. Bila ada sesuatu yang kita tuh anggap nyaman berarti kita dituntut untuk syukur. Hati-hati itu yang paling banyak terperdaya ketika mendapatkan nikmat. Yalah, ya kalau banyak duit tuh nikmat lah, hati-hati itu. Kemudian mulai dikenal orang, hati-hati merasa nyaman, benar dikenal orang nah, pengetahuan. Oh si anu tuh penceramah, nah ya Allah ya lah, jangan lagi dikiau si anu lah, anu aja ustazah ya Allah ya lah. Tuh di mudi nyaman apa namanya di daerah nyaman ya Allah ya lah. Karena bila ada orang berjalan kada betunduk nah bahin ini kada Muhammad ya orang nambah ilmu nih. Nah telah tuh ujian tuh, hati-hati tuh. Banyak orang itu terperdaya ketika berada di bahasa kita tuh di wilayah nyaman itu nah, hati-hati tuh. Paham lah? Nang sugih, kemudian nang banyak dikenal orang, kawak ada tetap nang kayak dahulu. Paham lah? Nih, wah di penceramah nih bajunya harus nang banyak meriknya nih ya. Lalu nukanya nang merek itu ada di sini nah ya kalau di kegudung nah hibak sini lah. Ayolah. Ah di sini tangan baju sini hibak nah. Ya nukar, nah 5.000 tuh, ceritakan sini lah, hibak sini nah, ya Allah. Miliknya aja berarti 100.000 deh nukar. Hati-hati nih, hati-hati kita akan hati-hati. Jangan sampai kebanyakan itu karena nikmat itu nah mulai kita lalai ya lah. Kita tuh kada tahu di anak di mana tempat kita di waktu-waktu ini musibah, ini nikmat, hati-hati beritaan tuh diingat di kepala. Sama ya, aku ya lah. Di mudi-mudi nyaman kayak itu nah hati-hati banget. Apalagi di media sosial ini kan cepat pegang ya Allah. Si anu ya Allah. Paham kah? Paham ya amak? Apalagi amak dikenal. Oh ya tahu benar kan ya amak juga. Istighalan karena sibuk billahi azza wa jalla. Wa syauqan ilaihi dan rindu kepadanya Allah azza wa jalla. Wa unsan bil faragi wal khalwati ma'allahi azza wa jalla, dan tenang dengan kekusungan dan berkhalwat beserta Allah azza wa jalla, karena mereka sudah nyaman dah hanya berintim dengan Allah, lalu kada hendak diganggu oleh dunia. Nah kita tuh itu ngalih ya lah. Kita ini kadang-kadang merasa kan kita kadang merasa bang pada modelnya tuh ketika itu di mudi nyaman lah, kemudian keingatan di paguruan ini nikmat, hati-hati lalai. Nah lalu kan kadang-kadang pamandiran paguruan yang diingat tuh kadang-kadang mengganggu wilayah nyaman seorang, iyalah nyaman dan nanti deh mati orang ya kalau. Lalu ada orang jadi kada betunduk, ini kada beadab, lalu keingatan di paguruan itu nikmat itu ujian, lalu modelnya pandit paguruan tuh nang mahalanginya, iyalah, paham kah? Ini hati-hati ya lah. Atuhnya pandian pagurun itu nasihatnya kan macam-macam ujiannya, timbul macam-macam ini itulah. Mudah-mudahan dijaga beratan hati-hati banget gitu. Allahumma azikna halawata munajatika, ya Allah rasakanlah olehmu akan kami halawata munajatika, akan manis bermunajat kepada Engkau. Wa antaslaka bina tariqa mardatika, dan bahwa Engkau jalankan dengan kami akan jalan keridaan Engkau. Wa qata', dan putuskanlah olehmu anna daripada kami kullama yub'iduna, akan semua sesuatu yang menjauhkan kami min hadratika, daripada hadirat Engkau. Wa yassir lana, dan mudahkanlah olehmu bagi kami ma yassartahu, akan sesuatu yang Engkau mudahkan akannya sesuatu li ahli mahabbatika, bagi orang yang ahli mahabbah kepada Engkau. Artinya mudahkan juga kayak orang-orang yang sudah mahabbah lawan Tuhan. Waghfir lana, dan berikan keampunan bagi kami, wali walidina, dan bagi kedua orang tua kami, walil muslimina, dan bagi orang-orang Islam. Wallahu a'lam bishawab.
Setoran pagi jam 7:30 atau 9. Kemudian sejohor insyaallah mangkada malam tadi. Malam tadi apa? Belajar apa? Nahwa. Oh, pelaku anu cenok-cenok sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Silakan.